Nah, rencana saya tuh anak-anak itu supaya tahu di usianya dia itu yang sekarang ini usia masa remaja pertengahan ya, usia 15 sampai 18 tahun itu. Nah, di sana itu akan membahasnya itu batasan-batasannya seperti itu yang bagaimana. Jadi mereka sendiri terkadang untuk mengertikan, untuk memahami dirinya sendiri itu terkadang masih labil gitu kan ya, belum mengerti sama sekali, terkadang juga ada yang seperti itu. Terus pergaulan sehatnya bagaimana, sedangkan kan kita melihatnya itu pergaulan sehat sekarang itu kan kalau anak-anak ya, anak-anak di usia SMA ini tidak bisa membedakan mana yang harus dipilih, yang menjerumuskan dia itu yang mana, yang harus, yang termasuk yang pergaulan sehatnya itu yang bagaimana, yang baiknya itu bagaimana gitu kan. Itu saya itu ingin memahamkan anak-anak kepada contoh-contohnya kayak gitu Mas Adit. Nanti mereka saya akan suruh pilih itu mana sesuai sama perintahnya. Dari situ nanti kalau sudah saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya. Gitu. Jadi saya tidak menunggu untuk satu kelompok saja. Nanti saya akan masuk ke kelompok-kelompok yang lainnya secara bergiliran. Begitu. Nah, harapan saya setelah mereka mengerjakan ini, mereka tahu bahwasanya oh, contohnya yang di sini kan seperti ini. Mungkin di pemikirannya mereka akan muncul contoh-contoh yang lainnya juga, sehingga dia nanti mereka nanti juga bisa menyimpulkan mana sih golongan yang pergaulan, termasuk pergaulan sehat itu apa saja kira-kira, yang pergaulan tidak sehatnya itu apa saja, seperti itu nanti mereka bisa membedakan. Mungkin sedikit tambah yang dari Mas Hamzah dan Pak Hamzah tadi mengenai persepsi tadi kayaknya kurang lengkap lagi. Ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang biasa mereka lakukan, mungkin bisa sangkut pautan yang contohnya tadi dengan masa PJJ ini, pergaulannya anak-anak biasanya contohnya mematikan kamera waktu PJJ dan kadang mereka seharusnya PJJ di rumah tapi mereka justru ada yang ngopi-ngopi, kenapa mungkin bisa pergaulan dengan ini sama masa pandemi PJJ. Ini itu aja sih, karena yang lainnya secara umum sudah dijelaskan juga apa tadi yang kayak ini, yang depan ini kayak ini yang saya ingin dari itu misalnya temannya akan memberikan apa itu udah sangat bagus, memang seperti ini yang biasanya diberikan waktu pelajaran online. Mungkin lebih lagi dikasih mengenai yang PJJ online. Yang saya ingin ketahui pertama, di akhir pelajaran, bayangan Bu Wulan atau Bapak Ibu yang lain, di akhir pelajaran setelah ikut pelajaran ini, siswa jadi gimana? Siswa itu jadi tahu, bisa membedakan antara pergaulan yang sehat sama tidak sehat. Harapan saya seperti itu, pemikiran saya ya, seperti itu. Oke, Mas Adit, saya sedikit menambahkan mengenai pergaulan sehat. Ini kan yang dimaksud pergaulan sehat yang nanti intinya bukan sehat dalam tanda kutip sehat tidak sakit. Ya, bukan tidak sakit juga, memang ada itu, tapi tidak mencakup itu secara keseluruhan. Contohnya seperti pergaulan yang menyimpang. Nah itu mungkin di sini nanti bisa ditambahkan mengenai ciri-ciri khusus masa remaja, karena saya sudah ya akan ada ciri-ciri khusus masa remaja ini mungkin nanti yang lebih kita kasih tahu ke anak-anak, oh ini loh, nah kalian itu sedang masuk di masa ini, apa sih seharusnya yang kamu lakukan ketika kamu ada di masa ini, agar ketika kamu melewati masa ini, kamu tuh benar jalannya, jadi nggak menyimpang. Jadi contohnya di masa yang penting itu seperti apa, dan masa transisi itu kamu harusnya seperti apa, masa perubahan kamu seperti apa. Jadi kita itu mengarahkan itu di ciri-ciri khusus remaja ini, kita mengarahkan agar anak-anak remaja ini tidak mengalami perilaku yang Jadi kita yang ingin kita pengalaman dari pelajaran ini, anak coba belajar berpikir, belajar melihat dari berbagai sudut pandang.
Ini bekal yang lebih penting daripada dikasih tahu, oh ini nggak baik ya nak, ini baik. Iya. Ya, ini juga penting, tapi setelah itu apakah ini cukup untuk membawa mereka ke dalam dunia yang tidak semuanya hitam dan putih? Kalau boleh saya garis bawahi tadi tujuan pembelajarannya harus begitu. Iya. Kalau bisa pergaulan sehat tadi apa capaiannya diinginkan? Indikatornya ya. Diinginkan apa yang nanti dianalisis, dicari pemantiknya. Lalu tadi pemantik untuk diskusinya ya. Pemantik untuk diskusinya tadi harus lebih ke problem solvingnya itu jangan terlalu nampak jawabannya. Oh Kalau iya. terlalu nampak jawabannya begini kan nggak tahu ya mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Nanti juga sambil dipahami dengan timnya konsep pergaulan sehat dan konsep sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi. Untuk hari ini kita memasuki materi yang baru ya, yaitu pergaulan sehat. Nah, sebelum saya share untuk PPT-nya, kira-kira kita akan membahas apa ya hari ini, seperti itu ya. Tentang pergaulan sehat itu yang bagaimana, yang di kalangan remaja di usia kalian itu. Nah, maka dari itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, supaya dilanjutkan kelancaran, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri pergaulan sehat. Kira-kira yang bisa kita pikirkan hari ini yang kita akan bahas masalah pergaulan sehat itu yang seperti apa? Ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita ya, pergaulan sehat itu kan banyak macamnya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak mengerti, terus tahu, bisa membedakan, serta memahami bentuk-bentuk bergaul yang benar, bergaul dengan teman, berinteraksi. Nah, itu yang seperti apa? Ya, pergaulan sehat antar remaja itu kan sangat, pergaulan itu apa yo? Pergaulan itu proses interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Oke, terima kasih Mbak Amel. Kalau sehat apa kira-kira? Suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Bagaimana jika kalian melihat ada teman yang dibully? Lovel. Iya, Bu. Oke. Yang pertama kalau saya lihat di saat pembulian itu terjadi, saya akan melerai, mencegah itu terjadi. Terus saya bilang ke pihak pembuli dan yang dibully, menjelaskan kalau ada apa yang terjadi, kenapa, terus juga memberi pengertian ke yang pembuli kalau setiap orang kan punya kekurangan masing-masing. Jadi kekurangannya yang dibully ini tidak seharusnya dibully oleh yang pembuli. Terus kalau misalnya masih terjadi pengulangan atau masih lebih parah, baru akan akhirnya lapor ke guru BK. Oke, pada akhirnya tetap lapor ke guru BK ya. Nah, di sini Bulan akan menayangkan video situasi ketika ada jam kos di sekolah, jam kosong ya. Biasanya jam kos kalian gunakan untuk mengerjakan tugas, memang kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Oke, atau mengerjakan tugas mapel yang lain seperti itu. Nah, tapi di sini kalian coba lihat, kalian amati dengan seksama ya. Pak, mundurin dikit, Pak. Gantengnya kelewatan. Dan aku slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai.
Jangan ya. Melukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan cinta terindah yang hanya untuk. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya. Awas, mata tusuk lomba. Sekarang dari keadaan kondisi yang ada tadi, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Saya bagi 5 kelompok saja ya. Baik anak-anak ya, sudah saya bagi kelompok, silakan nanti kalian langsung join ya di sana di ACC ya, di kelompok kecilnya ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Iya. Ya, saya beri waktu kurang lebih 7 menit saja ya, nggak usah lama-lama ya. Satu-satu itu dari kabar satu gitu kan. Enggak, langsung satu video aja. Menurut di video itu tuh baik. Cariku gimana ya? Yang baik kan itu mengisi kebosanan. Cuma kayak yang tadi ada yang jatuh gitu loh. Itu kayak ya gimana gitu loh. Ya. Aku berpendapat. Yang jatuh itu. Woi, apa? Ya Del, silakan Del. Kalau menurutku tetap nggak baik sih. Emang ya sih ngisi kebosanan, tapi apa ya? Terlalu negatif kalau itu. Selain membahayakan, juga nggak sopan karena ada yang menggoda guru tadi, terus naik ke meja menggunakan fasilitas sekolah kayak sapu tadi, itu kan nggak baik. Kalau menurut kalian? Aku kalau Ya silakan Mel. karena kalau misalnya cuma kelas kita doang yang jam kos, kelas lain masih belajar, itu otomatis ganggu kelas lain juga, pembelajaran kelas lain juga. Terus juga itu tadi yang guru jelas nggak sopan. Iya. Menurut pendapatku sebenarnya untuk mengisi kebosanan belajar keseruan sih nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi ada yang kayak kata Adel pakai fasilitas sekolah tapi bisa atau tidak. Terus juga mengganggu kelas yang lain. Ya, Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau menurutku sih nggak baik. Dan juga nggak bermanfaat. Kan seharusnya kalau jam kos itu kita ngisi sama hal-hal yang positif, mungkin bisa meringkas pelajaran selanjutnya atau mengerjakan tugas-tugas daripada dikerjain di rumah, daripada gabut mending kerjain di sekolah gitu. Iya benar. Iya juga sih. Tapi kan nggak semua anak itu apa itu namanya kayak kok pelajaran lagi tadi pelajaran masuk jam kos pelajaran kan biasanya ada anak kayak gitu kan, akhirnya dia membuat nikahan lah apa lah
Ya kan Itu yang berarti bikin seru. kayak demo boleh, anarkis jangan, ngono kan. Ya, kayak gitu, bener. Isi kebosanan nggak apa-apa, tapi tahu batasan. Itu benar-benar. Terus nggak ganggu yang lain juga gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Boleh. Berarti Ayo rek siapa dulu? kamu wis Mel? Aduh, kok aku? Alicia, Abista. Ayo Alicia, Abista, Adelia, Abiuda. Apa lu apa? Karena tidak sopan dan mengganggu ya, Iya. mengganggu kelas lain. Kesimpulannya menurut kelompok 1, hal tersebut itu tidak ada gunanya. Terus buang-buang waktu. Yang kedua, Yang jatuh. Bahaya. membahayakan diri juga. sendiri dan orang lain. Jadi misalnya kalau ingin berkreativitas sebaiknya pada saat ada drama, kelas meeting atau pentas seni gitu. Ataupun dilakukan dengan sendiri ya, kayak di luar sekolah gitu. Masih tidak menyangkut pautkan dengan. Kita kembali lagi sudah berjumpa semuanya di sini ya. Nah, sekarang Bulan ingin mendengarkan pendapat dari kelima kelompok yang sudah melihat videonya tadi itu ya. Bagaimana menurut pendapat dari kelompok 5? Silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan pendapat kami dari video tersebut. Dari video yang ditunjukkan tadi terdapat video yang positif dan negatif. Dari dampak yang negatif yaitu perilaku murid yang kurang sopan, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain karena dalam video terdapat seorang murid yang terjatuh dari kursi. Ada juga yang kepalanya terbentur ke tembok, menunjukkan ketidaksopanan seorang murid karena murid tersebut duduk di atas meja dan mereka bisa merusak infrastruktur yang ada di kelas. Karena apa yang mereka lakukan tersebut salah dan bisa mengganggu kelas lain yang sedang melaksanakan pembelajaran. Lalu dalam video yang ditunjukkan Bulan tadi, banyak perilaku yang tidak patut dicontoh atau bisa disebut dengan perilaku negatif. Ada lagi? Terima kasih Mbak Yulia. Ya, Bu. Silakan sekarang dari kelompok 4 ada Mbak Dea, Mbak Isma, Jasmine, Royhan, Reva, sama Wisnu. Silakan menyampaikan pendapat kelompoknya. Ya, perwakilan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, yang berada di video itu adalah pergaulan sosial yang tidak sehat. Karena siswa yang terlibat dapat membahayakan diri sendiri dengan bermain di atas meja dan kursi, serta mengganggu kelas lain dengan polusi suaranya. Mereka menyalahgunakan fasilitas sekolah dengan bermain-main dengan sapu dan lain-lain. Dan saat mereka menggombali guru-guru, itu termasuk pembicaraan yang kurang sopan terhadap guru. Dan saat di awal-awal video, mereka pura-pura mereka tidak menghargai jasa pahlawan dan membuatnya sebagai lelucon. Dan pada akhir video, mereka menjatuhkan nama sekolah dengan membuat TikTok saat jam pelajaran dan memakai seragam sekolah. Seharusnya waktu kosong yang mereka punya itu dipakai untuk mengerjakan tugas yang telah diberi atau mengerjakan aktivitas lain yang tidak mengganggu siapapun. Silakan sekarang kelompok 3, ya sangat bagus sekali ya dari kelompok 5 dan kelompok 4 ya. Baik, terima kasih dari kelima kelompok yang sudah antusias untuk menyampaikan pendapatnya, dan Bulan sendiri sangat senang mendengarnya ya, karena yang kalian sampaikan ini benar-benar hasil diskusi yang begitu seru menurut saya begitu seru, dan jawaban dari kalian kan bermacam-macam. Bahwasanya di sana kalau Bulan lihat kalian sudah bisa membedakan, yang jelas ya, kalian sudah bisa membedakan mana menurut kalian yang sekiranya itu tidak berbahaya, terus baik untuk sebagai
fun saja ya, untuk kesenangan, mengisi waktu luang, waktu jam kosong itu ya. Dan kalian juga bisa menilainya sendiri dari video yang ditayangkan tadi. Kalau dari sisi negatifnya bagaimana ya, ada yang membuat apa kan, ini hubungannya pergaulannya tidak sehat, terus sikapnya juga merugikan orang lain, terus mengganggu kelas lain, seperti itu ya, dan membahayakan diri sendiri. Dari segi positif dan negatif, kalian otomatis sudah tahu. Nah sekarang harapan saya, dan harapan kita semua tentunya ya, juga kalian ini, dari yang kalian sampaikan tadi ya, kalian tuh bisa memahami. Nah kalau dari sini tadi, kalau bulan mengamati yang apa kalian sampaikan, kalian sudah bisa paham nih sama keadaan yang ada ya. Padahal terkadang di sekitaran kalian kegiatan tersebut kan sering terjadi ya, bahkan sering dilakukan. Oke, masih ada kegiatan seperti itu ketika jam kos gitu. Nah hari ini pembelajaran kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan untuk membahas soalnya ya. Bulan sudah mengirim link the quiz di grup WA kalian. Bisa kalian mulai mengerjakan dengan sisa waktu yang ada ini. Silakan dibuka, nanti Bulan lihat hasilnya. Bagaimana kalian setelah mendapatkan pembahasan tentang materi pergaulan sehat ini, jika diterapkan langsung melihat dari pengetahuan kalian itu bagaimana. Terima kasih untuk hari ini. Bulan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kesempatannya Bu Ida sama Bu Wulan. Yang pertama saya rasa udah berhasil kegiatan LS ini itu bisa terlihat, faktanya bisa terlihat dari waktu kesimpulan tadi, anak-anak itu bisa menyampaikan beberapa hasil diskusinya di kelompok. Kebetulan saya tadi di kelompok 3 sama Aci, Apriliana, Sultan, Ardifa, Hafid, Dimas. Nah, ke-6 anak ini kebetulan tadi dipimpin sama Hafid, kalau nggak salah sama Hafid itu dipimpin setiap anak memberikan kesimpulannya dari video ini gimana. Yang muncul yang bagus itu punyanya Dimas tadi, punyanya Dimas itu bilang itu kreatif sebenarnya, tapi ya merugikan. Sedangkan teman yang lain itu banyak berbicara mengenai bahwa kegiatan itu banyak negatifnya, tapi si Dimas itu lihat dari sisi yang lain. Ini sebenarnya kreatif. Akhirnya tadi sama Hafidnya disimpulkan sebenarnya ini kegiatannya kreatif, cuman tempatnya yang salah, bisa ditempatkan di kelas meeting, kemudian di pentas seni dan seperti itu. Yang disebutkan oleh Bulan, saya kira sangat luar biasa sekali ya. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya sudah sangat sesuai, kemudian konsep pembelajarannya itu sudah terlihat sangat baik. Jadi kemudian anak-anak juga bisa bisa menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan, menggiring anak-anak untuk untuk berpikir serta menganalisis ya, materi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Wulan. Mungkin itu. Jadi mungkin yang bisa saya komentari di bagian akhir-akhir Bu Wulan itu memang betul. Jadi simpulan dan apersepsi itu memang punya kekuatan di dalam pembelajaran. Jadi apersepsi itu ibarat kita mau makan, aroma itu sudah harus menggoda orang yang mau makan. Jadi kita sebagai guru kalau aroma pembelajaran kita itu sudah tidak ditunjukkan kepada siswa, maka motivasi belajar siswa juga kurang baik. Kemudian fungsinya simpulan itu adalah untuk mengikat atau memperkuat apa yang sudah kita sampaikan kepada siswa selama beberapa menit tadi. Jadi memang betul bahwa simpulan itu harus dilakukan oleh bukan hanya siswa tetapi guru dan siswa. Prakteknya kalau sepengetahuan saya adalah hasil diskusi anak-anak itu disampaikan, kemudian kita memberikan penguatan. Jadi tidak boleh kita yang mendoktrin anak-anak. Simpulannya itu begini ya. Kemudian mungkin perlu diberi indikator bahwa pergaulan sehat itu tidak hanya di sekolah, karena tadi contohnya saya melihat medianya hanya
ketika jam kos itu adalah nanti latarnya hanya di sekolah, padahal sekarang pergaulan anak-anak dengan gawai itu sangat luas ya. Misalnya bergaul dengan teman-teman di komunitas atau di media sosial itu sangat banyak, sehingga perlu diperluas bahwa pergaulan sehat itu bisa kita aplikasikan tidak hanya di sekolah tapi juga di luar. Jadi mungkin goalnya dari pembelajaran ini tidak hanya sekedar paham, oh iya paham pergaulan sehat itu begini dan begitu gitu ya, tetapi anak-anak bisa mengaplikasikan. Saya rasa begitu. Terima kasih. Saya mengamati anak-anak aktif sekali di awal, memang sudah aktif. Lalu ketika saya masuk di kelompok 1, anak-anak juga aktif. Di antara satu sama lain itu saling mengingatkan jika ada temannya yang belum memberi pendapat. Jadi di situ tanpa saya cuma melihat aja. Oh misalkan si Abista sudah ngomong, terus sekarang gilirannya Alisha. Terus Alisha itu diam aja, ayo Alisha ngomong. Jadi dimotivasi sama Amel, terus begitu juga yang lainnya. Jadi di situ ada saling curah pendapat antara satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi di kelompok saya tadi sangat aktif anaknya. Lalu seperti yang disampaikan Pak Murad tadi, kebanyakan anak-anak kan ada 5 anggota. Yang 4 ini rata-rata menilai apa yang terjadi di kekosongan jam pembelajaran itu semuanya negatif, jelek aja pokoknya, itu merusak fasilitas sekolah, itu mengganggu kelas lain dan lain sebagainya. Tapi di sini Abi Yuda yang cowok satu-satunya, dia bilang dia bilang mainan sih boleh teman-teman, karena itu untuk kita nggak terlalu stres ketika menghadapi pelajaran, tapi anarkis jangan. Jadi teman-teman oh ya bagus seperti itu. Jadi kata-katanya Abi Yuda jadi sama persis dengan yang tadi Dimas ya yang disampaikan itu. Jadi rata-rata yang bilang seperti ini, bahwasanya ini sebenarnya hal negatif, tapi ya tidak apa-apa dilaksanakan untuk mengurangi rasa kejenuhan kita saat menghadapi mata pelajaran atau bapak ibu guru seharian penuh. Ini rata-rata yang menyampaikan anak cowok, tadi seperti di kelasnya di kelompoknya Pak Murad, bahwasanya laki-laki ini juga seperti itu.